Oke teman-teman, semangat pagi. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan bagaimana cara menjahit bagian pola dress yang bentuknya pola lingkaran di bagian bawahnya itu, agar menjahitnya tidak melintir. Dan caranya itu kita buka dulu jahitan di bagian bawahnya atau potong sesuai keinginan pelanggan kita. Di bagian mana kita potong itu sesuai dengan pendek ukuran dressnya ya teman-teman, dan sesuai dengan pelanggan atau minat yang ingin dipotong oleh pelanggan kita. Jadi ini pelangganku, dia pengen mengeluarkan rempel di bagian dress di bagian paling bawahnya. Jadi saya buka saja ini rempelnya. Nanti saya akan jahit kembali di bagian bawahnya itu, supaya nanti bagaimana cara menjahitnya agar tidak melintir, kalian bisa simak dan perhatikan videonya, jangan di skip-skip, supaya kalian bisa mengerti sedikit. Kalau misalnya yang masih pemula, kalian bisa belajar bersama-sama. Nah, ini bagian luarnya udah saya buka semua, dan sekarang kita buka di bagian rempelnya. Jadi ini ya teman-teman, udah lubang aku buka. Kalian bisa bukanya ditarik-tarik aja begini supaya cepat tuh ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai itu tadi alat membuka jahitan itu mungkin cukup lama kalau tidak dikasih begini ya teman-teman. Jadi ini adalah trik cepat untuk membuka jahitan tuh. Jadi kalau kalian menariknya itu harus hati-hati ya, jangan sampai kainnya itu robek gitu teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati menariknya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Ini pinggirannya udah selesai dibuka semua rempelnya. Nah, sekarang kita perhatikan kembali di bagian bawahnya. Disangkat begini ya, ini udah ya, udah begini, jadi udah hilang rempel bagian bawahnya. Sekarang kita rapikan jahitan bagian paling bawah. Nah, cara menjahit agar tidak melintir ya teman-teman, ini kainnya di bagian bawahnya sudah diobras. Ini sudah diobras, kalian bisa bersihkan sisa-sisa benangnya dulu agar nanti menjahitnya tidak keganggu oleh benang-benang yang tersisa teman-teman. Kalian bersihkan dulu ya. Oke, kalau sudah bersih, jangan lupa kalian ini perhatikan dilipat. Ini lipatan ini aku sudah setrika ya teman-teman. Aku lipat satu kali saja. Ini satu kali saja lipat begini, aku lipat satu kali aja. Bisa kalian lipat dua kalau mau pengen rapi juga kayak begini teman-teman. Ini nanti tambah rapi lagi kalau kalian mau lipat dua begini. Nah, jangan lupa di setrika, itu adalah triknya. Kalian bisa setrika dulu nih ya, saya contohkan. Ini lipat dua begini baru di setrika begini, dia pelan-pelan setrikanya. Nah, kalau udah setrika dia akan membentuk garis kayak begini. Walaupun dia kembali nanti jahitannya gampang ya, karena dia sudah ada garis setrikanya ataupun kayak tampak setrikanya. Nah, ini teman-teman ada garis setrikanya. Nah, kalian bisa perhatikan, saya kasih dekat dulu ya.
Ini garisnya, benangnya masih ada sisa-sisanya kayak ini ya, ada sisa garisnya. Nah, kalau kalian mau tahu cara setrikanya agar bisa rata dan tidak mengubah kain menjadi tampak sisa setrikanya gitu di bagian tengahnya, itu cukup mudah ya. Ini ya teman-teman, kalau mau lipat dua kayak begini nanti, tapi saya lipat satu aja ya, karena ini sudah diobras di bagian pinggirnya gitu teman-teman. Nah, aku kasih cara trik setrika agar kain tipis ini, biasa kan dia kalau setrikanya terlalu panas nanti kainnya bisa ada tampak setrika warna hitam agak gosong, itu jadinya ya, dia mengkerut. Jadi kalian bisa tambahkan nanti kertas ya, bisa lapisi kertas di bagian atasnya, baru di bawahnya itu kain. Jadi saya contohkan teman-teman. Nah, ini caranya setrika. Kalian bisa lipat dulu ini kain bagian bawahnya, karena ini kainnya agak tipis, jadi takutnya nanti kemakan setrika ataupun bisa gosong, makanya dilapisi kertas begini di atasnya agar panasnya itu tidak terlalu panas di kain itu teman-teman. Jadi kalian bisa gosok kertasnya saja. Nah, ini udah ya, dia udah kayak berbentuk garis. Kalian bisa lakuin ini, geser sedikit demi sedikit itu ya, itu triknya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau menjahit langsung di bagian bawahnya begini tanpa setrika, kalau sudah senior mungkin dia sudah ahli, mungkin sudah bisa rapi ya. Kalau misalnya kayak saya pemula, jadi kita pelan-pelan saja, setrika dulu baru dijahit gitu teman-teman. Nah, cara setrikanya itu juga kalian bisa perhatikan, tidak terlalu gampang ya juga setrikanya, tapi dia agak terlalu sulit karena perhatikan jenis kainnya itu. Kalau kainnya terlalu tipis, kalian bisa lapisi kertas ataupun kain maksudnya kain, sisa-sisa kain di atasnya, jangan langsung di setrika. Kalau misalnya langsung setrika begitu, mungkin kain-kain tipis begini pengaruh panasnya setrika akan gosong. Nah, mari kita jahit. Cara menjahitnya itu kalian perhatikan bawahnya sama atasnya, ini kan sudah disetrika, jadi dia sudah rapi teman-teman. Jadi kalian bisa perhatikan caranya setrika, maksudnya caranya menjahit, salah terlalu konsentrasi setrika dari tadi ya. Caranya menjahit begini, kalian pelan-pelan dan ikuti sepatunya, sepatu bagian luarnya itu lurus sama setrikaan, lipatan setrikaan itu teman-teman, itu kalian bisa perhatikan. Nah, kalian bisa jahit begini caranya, pelan-pelan gini, kasih lurus sepatu bagian luarnya itu sama jenis sama kain setrikaan ataupun lipat setrikaan gitu teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Kalian bisa lihat hasilnya.
ini baru sedikit ya. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Dia cukup rapi ya karena udah disetrika. Ini hasilnya, hasil dari jahitan depuri bagian bawah pola lingkaran, cukup rapi dan tidak mengkerut. Terima kasih.